Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, di zaman sekarang banyak orang bekerja keras, siang dan malam, demi mencari rezeki. Ada yang berangkat pagi, pulang larut malam. Ada yang merantau, jauh meninggalkan keluarga. Ada yang berusaha membuka usaha kecil-kecilan. Dan ada pula yang terus berjuang, walau keadaan terasa sulit. Namun seringkali kita melihat sesuatu yang menarik. Ada orang yang penghasilannya besar, tetapi hidupnya penuh masalah. Hatinya gelisah, keluarganya tidak harmonis, dan uangnya terasa cepat habis. Sebaliknya, ada orang yang mungkin penghasilannya sederhana, tetapi hidupnya tenang, keluarganya damai, anak-anaknya saleh, dan hatinya penuh syukur. Disinilah kita memahami bahwa dalam Islam, yang paling penting bukan hanya banyaknya rezeki, tetapi keberkahan rezeki. Karena rezeki yang berkah akan membawa ketenangan, sedikit terasa cukup, hati menjadi damai, hidup terasa ringan, dan yang paling penting, rezeki itu menjadi jalan mendekat kepada Allah. Lalu, apa sebenarnya rahasia rezeki yang berkah dalam Islam? Rahasia pertama adalah bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa barang siapa bertakwa kepadanya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa akan menjaga syalatnya, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga kejujurannya, dan berusaha hidup sesuai ajaran Islam. Kadang manusia berpikir bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras semata, padahal kerja keras harus disertai ketakwaan, sebab Allah adalah pemilik seluruh rezeki. Ada orang yang mungkin terlihat lambat usahanya, tetapi karena ia dekat kepada Allah, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Maka jangan pernah meninggalkan syalat demi pekerjaan. Jangan tinggalkan kejujuran demi keuntungan. Jangan meninggalkan halal demi dunia yang sementara. Karena rezeki yang haram mungkin terlihat besar, tetapi keberkahannya akan hilang. Rahasia kedua adalah memperbaiki syalat. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga sumber ketenangan dan pembuka keberkahan hidup. Ketika seseorang menjaga salat 5 waktu tepat waktu, hatinya akan lebih dekat kepada Allah. Dan hati yang dekat kepada Allah akan dipenuhi rasa cukup. Seringkali masalah hidup terasa berat, karena hati jauh dari Allah. Kita sibuk mengejar dunia, tetapi lupa bersujud kepada Sang Pencipta dunia. Padahal dalam setiap sujud ada ketenangan, dalam setiap doa ada harapan, dan dalam setiap syalat ada kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Jangan jadikan syalat sebagai beban, jadikan syalat sebagai kebutuhan. Rahasia ketiga adalah bersyukur. Banyak orang fokus pada apa yang belum dimiliki, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal jika kita mau melihat nikmat Allah begitu banyak, masih bisa bernapas, masih diberi kesehatan, masih punya keluarga, masih bisa makan, masih bisa berjalan, itu semua adalah nikmat besar. Orang yang bersyukur akan merasakan kebahagiaan meski hidup sederhana. Sedangkan orang yang kufur nikmat akan selalu merasa kurang walau hartanya melimpah. Allah menjanjikan, jika kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Bersyukur bukan hanya dengan ucapan Alhamdulillah, tetapi juga menggunakan nikmat di jalan yang diridhoi Allah. Gunakan harta untuk kebaikan, gunakan tenaga untuk membantu sesama, gunakan waktu untuk ibadah dan hal yang bermanfaat. Rahasia keempat adalah sedekah. Secara logika manusia, jika uang diberikan, maka akan berkurang. Tetapi dalam Islam, sedekah justru membuka pintu rezeki. Banyak orang takut bersedekah karena khawatir miskin. Padahal Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sedekah tidak selalu harus besar. Senyum adalah sedekah. Membantu orang lain adalah sedekah. Memberi makan orang lapar adalah sedekah. Kadang ada orang yang hidupnya terasa sempit, bukan karena kurang penghasilan, tetapi karena kurang berbagi. Saat kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Saat kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Dan yang paling indah, sedekah yang ikhlas akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Rahasia kelima adalah menjaga hubungan dengan orang tua. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Banyak orang ingin hidupnya lancar, tetapi sering menyakiti hati ayah dan ibunya. Padahal doa orang tua sangat luar biasa. Mungkin ada di antara kita yang merasa hidupnya berat. Cobalah mendekat kepada orang tua, minta maaf kepada mereka, doakan mereka. Nah, bantu mereka dengan penuh kasih sayang. Jika orang tua sudah meninggal,
Jangan berhenti berbakti. Kirim doa untuk mereka. Sedekahkan atas nama mereka. Dan lanjutkan amal-amal baik yang mereka sukai. Karena bakti kepada orang tua termasuk sebab datangnya keberkahan hidup. Rahasia keenam adalah menjaga silaturahmi. Dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Kadang manusia memutus hubungan hanya karena masalah kecil. Padahal, dendam dan permusuhan membuat hati menjadi sempit. Belajarlah memaafkan. Belajarlah mengalah demi kebaikan. Jangan biarkan ego merusak persaudaraan. Silaturahmi bukan hanya datang saat membutuhkan sesuatu, tetapi menjaga hubungan dengan tulus karena Allah. Rahasia ketujuh adalah mencari rezeki yang halal. Makanan yang halal akan membawa keberkahan. Sebaliknya, rezeki yang haram akan merusak hati dan kehidupan. Jangan menipu dalam berdagang. Jangan mengambil hak orang lain. Jangan korupsi. Jangan curang. Mungkin hasil dari jalan haram terlihat cepat, tetapi itu hanya sementara. Sedangkan rezeki halal, walau sedikit, akan membawa ketenangan dan keberkahan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk bekerja dengan jujur dan amanah. Karena kejujuran bukan membuat kita rugi, justru kejujuran adalah jalan datangnya pertolongan Allah. Rahasia ke-8 adalah memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki. Kadang rezeki terasa sempit karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin lisan yang sering menyakiti, mungkin mata yang melihat maksiat, mungkin hati yang penuh iri dan dengki. Maka perbanyaklah istighfar. Ucapkan Astaghfirullahaladzim dengan hati yang tulus, meminta ampun kepada Allah. Jangan pernah lelah bertaubat, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rahasia ke-9 adalah tawakal. Setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah. Manusia hanya bisa berencana, tetapi Allah yang menentukan segalanya. Jangan terlalu cemas tentang masa depan. Jangan terlalu takut tentang rezeki. Apa yang menjadi milik kita tidak akan tertukar. Dan apa yang bukan milik kita tidak akan bisa kita paksa. Tugas kita adalah berusaha dengan halal, berdoa, dan bertawakal. Ketika hati yakin kepada Allah, maka hidup menjadi lebih tenang. Saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki bukan hanya tentang uang. Kesehatan adalah rezeki. Keluarga yang harmonis adalah rezeki. Hati yang tenang adalah rezeki. Anak yang saleh adalah rezeki. Waktu luang untuk ibadah adalah rezeki. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, sampai lupa menikmati nikmat yang sudah Allah berikan. Karena kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang penuh iman dan syukur. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mari kita jaga syalat, perbanyak doa, perbanyak sedekah, dan mencari rezeki yang halal. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, luas, dan penuh keberkahan. Semoga Allah menjauhkan kita dari rezeki yang haram dan kehidupan yang penuh kegelisahan. Dan semoga rumah-rumah kita dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.